teman-teman, selamat datang di channel Akres. Perkenalkan, saya Farhan Farology sebagai tutor di Fisika SN. Saya yang akan menemani kalian di ruang belajar. Dalam video kali ini, kita akan belajar kinematika. Halo teman-teman, kembali lagi sama saya. Kita akan belajar kinematika sekarang. Daftar isi ada ini, jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, percepatan, gerak lurus beraturan, dan gerak lurus berubah beraturan. Langsung aja, ada jarak dan perpindahan. Nih definisinya, jarak atau panjang lintasan. Besaran skalar yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda menempuh suatu lintasan. Kalau perpindahan didefinisikan sebagai perubahan posisi sebuah objek. Nih, misalnya nih, ada titik A dan titik B. Terus ada sebuah benda gitu ya, bergerak dari A ke B dengan begini. Set. Nah, ini disebut jarak. Panjang si talinya itu. Panjang semua ini nih, ini jarak. Kalau perpindahan, itu perubahan posisi aja. Berarti ini. Itu perpindahan. Perpindahan juga bisa disebut ini ya, jarak terpendek dari posisi awal ke posisi akhir. Dari A ke B, posisi terpendeknya itu. Terus yang ngebedain jarak dan perpindahan juga itu dari tipe besarannya. Kalau jarak itu skalar, nggak punya arah. Kalau perpindahan itu vektor, dia punya besaran dan punya arah juga. Nah, di sini ada contoh sepertinya. Apa nih? Perhatikan gerak benda A dari X0 ke X pada tayangan berikut. Oh, ini harusnya video ya. Jadi bendanya itu gerak ke sini, terus balik lagi ke sini. Berakhir di sini. Nah, jaraknya atau panjang lintasannya berarti kan 40 ditambah 10 tambah 10 lagi. Jadi 60. Kalau perpindahan dari awalnya sampai akhirnya di sini itu 40. Itu bedanya. Oke, sudah cukup jelas. Lanjut. Kelajuan. Kelajuan dan kecepatan, dua kata yang sering tertukar. Kelajuan berkaitan dengan panjang lintasan yang ditempuh dalam interval waktu tertentu. Kelajuan merupakan besaran skalar. Nah, ini rumusnya. Kelajuan itu S berarti speed ya, speed rata-rata sama dengan total jarak dibagi waktu, dibagi perubahan waktu. Lanjut, ini ada grafik. Ini lebih ke kita belajar cara baca grafik. Grafiknya itu ada grafik posisi terhadap sumbu waktu, terhadap waktu ya. X-nya, Y-nya posisi. Maksudnya yang vertikal ini posisi, yang ininya waktu. Cara bacanya cukup simpel sih, kayak ya misalkan berapa di mana posisi saat waktunya 0. Ya kita lihat waktunya 0 di sini, posisinya di mana? Di min 5. Nah gitu. Nih, ketika 0 si apa ini tikus ya? Tikusnya di min 5. Ketika 3 nih, T-nya 3, X-nya 0. Berarti dia gerak ke sini. Ketika detik keempat, kita lihat X-nya tuh di 2, posisinya di 2. Nah, gini. Ketika 4 ya ada di 2. Itu cara baca grafik, mungkin cukup simpel. Lanjut. Kecepatan rata-rata dan sesaat. Nah, ini kecepatan rata-rata rumusnya. Perpindahan yang jarak adalah jarak perpindahan yang ditempuh dibagi dengan lama waktu yang dibutuhkan untuk menempuh perpindahan tersebut. Ya, bedanya sama kelajuan, di sini tuh pakainya perpindahan ya, bukan jarak. Nah, mungkin ini biar lebih tidak ambigu juga.
kecepatan rata-rata adalah perpindahan yang ditempuh dibagi dengan lama waktu yang dibutuhkan. Nih, di average sama dengan perubahan waktu dibagi waktu. Perubahan posisi dibagi waktu. Jadi karena dia perubahan posisi juga, dia berarti vektor ya si kecepatan ini. Kalau kelajuan itu skalar besarannya. Kecepatan rata-rata digambarkan sebagai gradien dari grafik linear pada interval waktu tertentu. Ya tadi kan kecepatan itu, V itu sama dengan perubahan X dibagi perubahan T. Nah kalau dalam grafik perubahan X, nah misalkan ini yang dicari ini, dari sini, dari detik 1 ke detik ke-4. Perubahan X-nya yang mana? Yang ini kan. Nah itu ke situ. Dibagi perubahan waktu, perubahan waktunya ini. Nah perubahan, nah ini tuh kan sama aja kayak ini kan, rumus gradien atau kemiringan. M, gradien, kemiringan. Sama kayak ini. X per T ya di sini. X per T juga sama dengan T. Makanya dia bilang di sini kecepatan rata-rata digambarkan sebagai gradien. Nah, kecepatan rata-rata itu sama aja kayak gradien. Ini kan samaan. Gitu. Sekarang kecepatan sesaat. Pernyataan seberapa cepat suatu benda bergerak itu merujuk pada kecepatan suatu benda pada waktu tertentu. Jika selang waktu pada kecepatan rata-rata dibuat kecil sekali, maka kita dapatkan kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat T adalah turunan. Oke. Coba digambar lagi. Misal ini waktu, di sini posisi, kayak tadi X. Grafiknya misalkan aja gitu. Nah kalau kecepatan sesaat itu misalkan di sini. Kecepatan sesaat di A itu berapa? Di waktu A. Di sini kan. Nah kecepatan itu kan perubahan X dibagi perubahan waktu. Nah tapi karena kita ngomongin kecepatan sesaat, jadi perubahan waktu dan perubahan posisinya itu yang di sini aja, yang kecil ini aja. Kalau kita zoom in banget gitu ya, itu kan sama aja gini. Yang ini tuh sama kayak gitu kan. Nah ini ceritanya di zoom in banget gitu ya. Nah yang dihitung sama aja kayak tadi rumusnya, perubahan posisi dibagi perubahan waktu. Nah gini, perubahan posisinya yang ini, yang kecil sekali, super kecil ini, dan perubahan waktu. Perubahan waktunya itu mendekati 0. Nah, limit mendekati 0. Nah, itu untuk kecepatan sesaat. Kalau dalam grafik, nanti akan terrepresentasikan sebagai garis singgung. Garis singgung di titik A gitu ya. Gradien garis singgung di titik A maksudnya. Nah, kalau ingat di pelajaran di bab sebelumnya, di mana turunan itu kan ini. Turunan sama dengan gradien garis singgung. Nah, gradien garis singgung juga itu adalah kecepatan sesaat. Tadi kan yang kita udah ini sama dengan kecepatan sesaat. Jadi kecepatan sesaat itu ya turunan dari grafiknya gitu. Terus ini besar kecepatan sesaat merupakan kelajuan sesaat. Karena kalau di zoom in jarak sama perpindahannya kan sama ya. Nih, jaraknya ini, perpindahannya juga ini. Makanya besar dari kecepatan itu sama kayak kelajuan. Ya ada kata besar di situ karena kecepatan itu kan vektor dikasih besar, jadi besar kecepatan sesaat akan sama dengan speed, sama dengan kelajuan. Karena speed itu skalar ya. Ini dibuat jadi skalar, dikasih magnitudo. Lanjut, kecepatan rata-rata dan sesaat dalam kurva. Oh, tadi kita udah bahas juga ya ini. Kecepatan rata-rata dalam kurva. Kalau kecepatan rata-rata itu gradien dari dua titik
ya dua titik yang waktunya itu dari mana. Misalkan kalau ini tuh 0 sampai 5, rata-ratanya berapa? Nah, gradien kemiringannya dari yang garis yang melewati itu. Kalau kecepatan sesaat, ini gradien garis singgung. Jadi cuma ada satu titik aja singgungnya di situ. Tadi kita udah bahas ya. Ya, sekarang percepatan. Percepatan, perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Satuan internasionalnya m per s kuadrat. Nih, perubahan kecepatan, percepatan sama dengan perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Terus apa nih? Merupakan turunan kedua dari perpindahan terhadap fungsi waktu. Ya, kalau tadi kan fungsi perpindahan kita turunkan sekali itu kita dapat kecepatan ya yang tadi dx per dt. Nah ini tuh kecepatan, sebenarnya kecepatan v gitu. Kalau kita turunkan lagi berarti dv per dt. Nah itu kan sama aja kayak percepatan kan. Nah ini sama aja tuh. Ini delta v per dt, ini dv per dt juga kayak perubahan juga itu. Simbol d sama delta itu. Nah, ini tuh dari perubahan si X yang diturunkan 2 kali. Jadi percepatan itu adalah turunan kedua dari posisi. Percepatan rata-rata, lagi-lagi mungkin itu ini sudah cukup jelas ya di yang pertama juga nih, kayak ini. Percepatan rata-rata itu berarti delta V, kecepatan awal dikurangi kecepatan akhir, kecepatan akhir sih dulu. Kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu akhir dikurangi waktu awal. Kalau percepatan sama juga kayak yang percepatan sesaat sama juga kayak yang tadi kecepatan sesaat, kita pakainya limit mendekati 0. Jadi percepatan itu sesaat. Lanjut mungkin gerak lurus. Nah, sekarang gerak lurus berubah, gerak lurus beraturan, GLB. Gerak lurus beraturan itu kondisi gerak saat kecepatannya konstan, besar maupun arahnya. Percepatannya 0. Ini rumusnya. Mungkin di SMA juga sudah belajar ya. X itu, jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Di sini ada X0 karena buat ini aja sih. Misalkan bendanya udah ada di posisi tertentu, jadi kita tambah. Misalkan posisi awalnya itu bukan di 0, udah ada gerak gitu, jadi posisi akhirnya akan sama dengan posisi awal ditambah, nah ini ininya, perubahannya. Kecepatan kali waktu, kayak gini. Sekarang coba kita isi tabel ini. Di GLB itu percepatannya 0, jadi di sini akan konstan 0, di datar di 0. Kecepatannya konstan di suatu kecepatan, misalkan di 10 atau di 20, di mana aja sih. Yang penting bukan 0 ya. Kalau 0 berarti gak gerak dong, gak ada kecepatannya. Nah, misalkan di 10 kayak gitu. Ini juga pakai ini. Posisinya akan gimana? Posisinya akan kayak gini. Akan berbentuk garis lurus. Buat si posisinya karena tiap waktu itu dia bergeraknya ini kan konstan. Pindah posisinya konstan di setiap waktunya. Nah, ini simulasi ininya. Kecepatannya bakal gini, bakal konstan. Lanjut. Gerak lurus beraturan. Grafik. Sekarang kita ke grafik. Ini ada grafik GLB dengan kalau yang ini posisi terhadap waktu. Sebenarnya tadi udah disinggung juga ya, kemiringan kurva X itu merupakan kecepatan. Nah, kemiringan ini merupakan kecepatan.
Karena X dibagi waktu kan. Ini kan delta X, ini delta waktu. Kemiringan itu juga delta X dibagi delta T. Kecepatan juga delta X dibagi delta T. Jadi kemiringan sama kayak kecepatan. Kalau ini sekarang kita punya grafik di sini beda ya. Yang vertikalnya kecepatan. Rumus ini tadi kita udah belajar, rumus apa namanya? Rumus jarak itu akan sama dengan kecepatan dikali waktu, dikali T. Nah, coba kita ke tabel ini. Kecepatan tuh yang mana sih? Yang ini kan, 3 kan? Berarti dari sini ke sini. Dikali sama T. T-nya dari 1 ke 4. Nah, kalau di grafik, ini kan sama aja kayak luas persegi kan? Luas persegi panjang. Panjang dikali lebar. Nah, sama aja kayak panjang dikali lebar. Jadi X sama dengan luas dari bawah grafik. Luas bawah grafik. Nah, di bab sebelumnya juga udah dibahas kalau luas bawah grafik itu sama dengan integral. Nah, jadi integral P dt itu sama kayak jaraknya. Gitu. Lanjut, gerak lurus berubah beraturan. Ya, sekarang apa bedanya nih? Kondisi gerak saat kecepatan berubah secara beraturan. Percepatannya konstan. Nah, coba kita isi lagi tabel ini kayak yang tadi. Nah, kalau di GLBB, dia itu punya percepatan. Percepatannya bukan 0 lagi. Ya, misalkan ada di 2 gitu ya. Ini misal aja. Sekarang kecepatannya, nah di sini, kecepatannya berubah secara beraturan. Jadi bentuknya bakal garis lurus, misalkan gitu. Kecepatannya berubah secara konstan. Posisinya bakal kuadratik. Kalau gitu. Karena tiap waktu tuh bendanya bergeraknya makin cepat kan. Nah, jadi kalau awal-awal tuh geraknya dikit-dikit. Kalau udah lama, udah makin cepat tuh makin tinggi. Gitu. Kalau di sini, jadi bakal gini. Nah, kecepatannya bakal makin cepat. Kalau di gerak lurus berubah beraturan. Ini kalau kasusnya ini sih. Kalau kasusnya 2 ya ini ya, dipercepat. Kalau diperlambat juga bisa. Berarti nanti bakal lebih lambat gitu. Makin lambat gitu. Oke, sekarang ke rumus GLBB. Nah, ini ada 3 rumus inti. 3 rumus yang dari SMA mungkin sering banget ketemu ya. 3 sekawan ini bisa menyelesaikan banyak banget masalah GLBB. Tapi sekarang aku mau mencoba menjelaskan syarat penurunan rumusnya. Soalnya kalau nggak di UAS tuh kan ini ya banyak banget materinya. Dan kalau aku sih ngehindarin sesuatu yang harus dihafal. Nah, ini kan harus dihafal tuh kurang intuitif. Dan otak manusia itu sulit banget kalau pengen ngehafal ya simbol dan angka. Makanya aku ngehindarin ngehafal tapi ngerti turunannya dari mana. Nah, aku mau coba jelasin. Pertama dari rumus yang ini, VT sama dengan V0 tambah AT. Ini sama kayak yang pertama. VT sama dengan V0 plus AT yang ini. Nah, menurut aku ini cukup jelas ya, kayak kecepatan akhir itu akan sama dengan kecepatan awalnya berapa ditambah perubahan kecepatan, gitu kan. Perubahan total kecepatan. Nah, jadi kalau masuk akal gitu kan lebih mudah ngafalinnya gitu ya. Kayak nempel terus di otak gitu. Nah, ada satu persamaan lagi. Ini ada grafik percepatan yang ininya vertikalnya kecepatan, horizontalnya waktu. Nah, ini tuh grafik percepatan. Percepatan tuh kan ini ya, kecepatannya konstan. Nah, kecepatannya konstan. Ini garis lurus. Nah, berapa jarak total yang ditempuh? Nih, delta X.
total perpindahannya. Nah, kita udah belajar kan di sebelumnya, kalau total perpindahan itu sama kayak luas di bawah kurva. Jadi luas ini. Nah, ini kan bentuknya kayak trapesium kan. Ya emang trapesium sih. Nah, jadi delta X, perubahan total jarak atau perubahan perpindahan juga boleh, sama dengan luas trapesium. Luas trapesium itu apa rumusnya? Setengah dikali alas 1 tambah alas 2 dikali tingginya. Nah, kalau di sini apa nih nama simbol-simbolnya? Setengah dikali alas tingginya yang ini jadi V0 ditambah alas satunya yang ini kan sama kayak VT ya yang ini. Ditambah VT dikali tingginya dari sini ke sini. Kalau ini waktu. Nah, ini beda ya maknanya. Ini tinggi, yang ini waktu. Nah, mungkin kita fokus yang ke bawahnya aja sekarang. Nah, perubahan X itu sama dengan ini, luas dari grafik ini. Nah, sama kan? Ini dan ini sama. Nah, sebenarnya dua persamaan itu sama banget. Jadi, persamaan yang rumus 3 ini, itu didapat dari dua persamaan ini sebenarnya. Nah, kalau kalian coba substitusi si VT-nya ke VT ini, warnanya VT ini ke sini, nanti bisa dapat salah satu rumus ini. Harusnya yang mana ya? Nah, nanti bakal dapat yang ini. Kalau T-nya yang disubstitusi, jadi ini tuh kan T sama dengan berapa berarti? T dikurang V0 dibagi A. Ini pindah ruas aja ya, dari atas ke bawah ini. Kalau ini T-nya disubstitusi ke sini, nanti bakal dapat ini, persamaan ini. Gitu, jadi dua ini sebenarnya sama aja. Kalian bisa pilih tuh, pengen hafalin 3 ini juga boleh-boleh aja sebenarnya. Tapi kalau aku pribadi lebih milih buat ngapalin yang ini, karena ada logikanya gitu, aku bakal nempel terus di otak. Lanjut. Oh, udah selesai. Sekarang kita ke latihan soal. Contoh soal. Diketahui posisi sebagai fungsi waktu adalah sebagai berikut. X dalam meter, T dalam sekon. Tentukan percepatan dan kecepatan awal benda. Ini ada waktu. XT. Kita bisa langsung turunin aja sih. dx per dt itu sama dengan kecepatan kan, kecepatan sama dengan apa nih, turunan dari persamaan ini dari fungsi ini itu adalah, kalau yang lupa, turunan dari ax pangkat n itu sama kayak per dx itu sama aja n-nya pindah ke depan, n dikali a kali x pangkat n min 1. Itu untuk mengingat aja. Jadi ini 2-nya kayak ke situ, 2 dikali 5 itu 10, dikali T, 2 min 1, 2 min 1 tuh 1 ya, jadi langsung aja dikurangi 4. Terus yang dicari apa tadi? Percepatan dan kecepatan awal benda. Oke, kecepatan dulu ya. Kecepatan awal benda, berarti T-nya saat 0 kan, karena kecepatan awal. Jadi V0-nya berapa? Akan sama dengan 10 dikali T-nya diubah jadi 0, dikurangi 4. Jadi min 4 meter per detik satunya tadi. Tentukan percepatan, sekarang percepatannya. Ya ini aja persamaannya ini, kita turunkan lagi. Vt-nya kita turunkan lagi terhadap waktu. Itu akan sama dengan percepatan. Turunkan fungsi ini. Jadi 10. 10 aja ya.
Ya udah, ini mau dimanapun T-nya, percepatannya itu di 10, konstan 10 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya itu udah. Percepatan awalnya berarti ini 10 meter per second kuadrat. Kalau kecepatan awalnya ini, selesai. Harusnya di sini ya pembahasannya. Lagi-lagi, gak apa-apa. Lanjut, soal berikutnya apa nih? Sebuah batu dijatuhkan dari ketinggian 20 meter dari permukaan tanah. Tentukan waktu yang diperlukan. Coba dibayangin dulu nih. Ada batu jatuh ke bawah dari ketinggian 20 meter. Ini 20 meter. Tentukan waktu yang diperlukan untuk mencapai permukaan tanah. Ini ada ini lagi. Karena dia dijatuhkan, berarti kecepatan awalnya itu ini 0 ya. V0 sama dengan 0. Kecuali dilempar itu ke bawah, itu baru dia punya kecepatan awal. Jadi ini jatuh bebas. Yang ditanyakan waktu yang diperlukan untuk mencapai permukaan tanah. Oke, yang kita ketahui itu V0, kita tulis yang kita ketahui, V0 sama dengan 0. 20 meter itu berarti sebagai jarak ya. Delta X sama dengan 20 meter. Yang dicari waktu yang diperlukan untuk mencapai permukaan tanah. T-nya berarti T saat tepat T saat mencapai tanah dan kecepatan batu saat menyentuh permukaan tanah. Berarti Vt. Kecepatan batu saat menyentuh permukaan tanah. Oke, kalau aku bakal ngerjainnya kayak ini aja, pakai rumus 2 tadi yang aku ini. Vt itu kan sama dengan V0 tambah A kali T. Terus ada satu persamaan lagi. Delta X sama dengan setengah kali V0 tambah Vt kali waktu kan. Nah ini jadi aljabar aja sebenarnya. Kita mau nyari siapa dulu yang bisa. V0. Oh iya, ini ada satu lagi. Karena dia dijatuhkan, jadi percepatannya itu sama kayak percepatan gravitasi ya. Berarti 10 meter per second kuadrat. Nah kita bisa coba pakai persamaan ini. Kita coba cari Vt-nya dulu. Vt sama dengan V0. V0 itu 0. Dia awalnya tidak punya kecepatan. Ditambah percepatan gravitasi yang terjadi di sini. 10 dikali T. T-nya itu dicari. Akan sama dengan Vt. Vt sama dengan 10 T. Nah itu persamaan satu. Terus kita pakai rumusan ini. Delta X 20 meter akan sama dengan setengah V0-nya 0 ditambah Vt-nya masih belum tahu, 0 tambah Vt dalam kurung T-nya itu waktu, waktunya juga belum tahu. Ini 20 aja ya, 20 sama dengan setengah Vt dikali T, berarti Vt kali T sama dengan 40 ya. V0, 0. Oke, lanjut. Ini udah ada 2 persamaan dan ada 2 variabel. Tinggal disubstitusi aja. Ini persamaan kedua. Aku coba cari Vt-nya dulu kalau gitu. Jadi T itu kan sama aja kayak 40 per Vt. Nah, masuk ke ini. Jadi Vt sama dengan 10 kali T. T-nya diubah jadi 40 min Vt. Vt-nya pindah ruas jadi Vt kuadrat sama dengan 400. Jadi Vt sama dengan akar dari 400, 20. Itu untuk kecepatan akhirnya, 20 meter per second kuadrat. Per meter. 20 meter per second kecepatan. Sekarang waktunya berapa? Ya bisa pakai rumus, bisa pakai persamaan 1 atau 2. Aku pakai yang 2, coba sekarang.
Karena VT-nya udah ketahuan, VT itu kan dikali T sama dengan 40. Nah, VT-nya tadi 20. 20 kali T sama dengan 40. Jadi T-nya sama dengan 2 detik, 2 second. Oh, udah deh. Mungkin tambahan lagi kalau pengen coba pakai cara yang persamaan ini, harusnya bisa dalam sekali ini sih.